Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kasatria, salah satu mahasiswa aktif IBK Nitro, Prodi Bisnis Digital, dan kali ini saya akan mengerjakan tugas saya dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan yang berjudul Analisis Tren Digitalisasi dan Keterbukaan terhadap Stabilisasi Ekonomi GDP. Oke, kita masuk ke latar belakang. Di era globalisasi saat ini, digitalisasi dan keterbukaan ekonomi menjadi dua kekuatan utama yang mempengaruhi dinamika perekonomian suatu negara. Digitalisasi merujuk pada adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah cara tradisional dalam bisnis, berproduksi, dan berinteraksi. Proses ini memungkinkan pengurangan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan peluang bagi pasar baru. Di sisi lain juga, keterbukaan ekonomi berkaitan dengan sejauh mana suatu negara membuka akses terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran teknologi dari luar negeri. Kedua fenomena ini tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilisasi ekonomi dan pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product suatu negara. Negara yang lebih terbuka terhadap pasar global dan memiliki adopsi digitalisasi yang tinggi cenderung lebih cepat pulih dari kritis ekonomi dan memiliki perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian dari sisi kualitatif, data menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat digitalisasi yang tinggi seperti negara Estonia dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil bahkan selama krisis global. Menurut laporan digital dari Digital Economy dan Society Index atau DESI yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa, negara-negara Uni Eropa yang memiliki tingkat digitalisasi tinggi menunjukkan pertumbuhan GDP per kapita yang lebih cepat dibandingkan negara-negara yang masih terhambat dalam transformasi digital seperti India, Cina, dan lain-lain. Kemudian, apa pentingnya mempelajari materi ini? Pentingnya itu memahami tentang hubungan antara digitalisasi, keterbukaan ekonomi, dan stabilisasi GDP sangat relevan dalam konteks perekonomian global yang terus berkembang. Melalui digitalisasi, negara dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong efisiensi dan inovasi, sementara keterbukaan ekonomi dapat memperluas akses ke pasar global. Kedua hal ini berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih resilient dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kancah global. Kemudian apa saja permasalahan-permasalahan yang harus dibahas? Yang pertama itu tentang Anda harus tahu apa itu digitalisasi dan keterbukaan ekonomi. Yang kedua itu kita harus bahas mengapa digitalisasi itu meningkatkan pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi. Dan yang ketiga itu bagaimana keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilisasi GDP atau disebut Gross Domestic Product. Itu yang harus dibahas karena melalui pembahasan itu kita bisa mengetahui tren digitalisasi dan keterbukaan terhadap stabilisasi ekonomi GDP. Oke, kita beralih ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada 3. Yang pertama, digitalisasi dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu digitalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Menurut Bri Johnson dan ini McAfee 2014, yaitu teknologi digital seperti otomatisasi dan AI dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses produksi. Yang kedua itu keterbukaan ekonomi dan pengaruh terhadap stabilisasi GDP, yaitu keterbukaan ekonomi meningkatkan pertumbuhan GDP dengan memperbesar pasar dan meningkatkan aliran investasi asing. Menurut Frakel dan Romer 1999, keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan GDP karena meningkatkan akses
ke pasar global. Itu. Yang ketiga itu kombinasi digitalisasi dan keterbukaan ekonomi dalam menjaga stabilisasi ekonomi. Menurut IMF 2018, negara yang menggabungkan kedua faktor ini dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar global dan menghadapi krisis ekonomi. Penelitian Zhang et al. 2020 juga menunjukkan bahwa integrasi digitalisasi dan keterbukaan ekonomi dapat membantu mempercepat transformasi struktural ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, menjadikan ekonomi lebih stabil dan tahan terhadap guncangan global. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama itu tentang apa itu digitalisasi dan keterbukaan ekonomi. Di sini saya akan bahas beberapa poin, yaitu apa itu digitalisasi atau apa itu keterbukaan ekonomi. Yang kedua, mengapa digitalisasi dan keterbukaan ekonomi itu penting untuk stabilisasi ekonomi. Yang ketiga itu kapan tren digitalisasi dan keterbukaan ekonomi itu terjadi. Kemudian di mana dampak digitalisasi dan keterbukaan ekonomi terlihat dan bagaimana digitalisasi dan keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilisasi ekonomi dan siapa yang mencetus ide ini. Yang pertama itu saya akan bahas apa itu digitalisasi. Oke, digitalisasi adalah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam suatu aspek kehidupan ekonomi dari produksi hingga distribusi dan konsumsi. Melalui digitalisasi, berbagai industri dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya dan menciptakan peluang pasar baru. Kemudian apa itu keterbukaan ekonomi? Nah, keterbukaan ekonomi itu mengacu pada sejauh mana sebuah negara terlihat dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal. Negara dengan tingkat keterbukaan yang tinggi biasanya memiliki kebijakan yang mendukung integrasi global dan akses ke pasar internasional. Yang ketiga itu mengapa digitalisasi dan keterbukaan ekonomi penting untuk stabilisasi ekonomi. Digitalisasi memungkinkan negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sementara keterbukaan ekonomi membantu daya memperoleh akses ke teknologi baru dan pasar yang lebih luas. Kemudian kapan tren digitalisasi dan keterbukaan ekonomi itu terjadi? Tren digitalisasi dan keterbukaan ekonomi telah berkembang sejak awal abad ke-21. Seiring dengan munculnya internet dan teknologi komunikasi yang semakin canggih, serta liberalisasi perdagangan global. Kemudian di mana tuh dampak digitalisasi dan keterbukaan ekonomi terlihat? Nah, dampak tersebut terlihat hampir semua negara meskipun dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. Negara-negara maju seperti US atau China menjadi pelopor dalam digitalisasi, sementara negara berkembang masih berusaha untuk mengoptimalkan manfaat dari keterbukaan ekonomi itu. Kemudian bagaimana digitalisasi keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilisasi ekonomi. Digitalisasi meningkatkan akses informasi yang efisiensi, sedangkan keterbukaan ekonomi memperbesar kesempatan investasi dan perdagangan bersama-sama. Keduanya mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang sempit. Nah, memperkaya struktur ekonomi dan membantu menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil. Oke, kita masuk ke poin 2, yaitu mengapa digitalisasi meningkatkan pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi. Yang pertama itu saya akan bahas apa yang membuat digitalisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkenalkan otomatisasi, analitik, dan besar e-commerce dan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat inovasi. Misalnya adopsi teknologi cloud, meningkatkan perusahaan untuk mengurangi biaya infrastruktur TI, sementara e-commerce membuka pasar global bagi pelaku bisnis kecil dan menengah. Kemudian mengapa digitalisasi mempengaruhi produktivitas? Nah, digitalisasi meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan pekerja dan perusahaan melakukan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian kapan digitalisasi memberikan dampak yang besar bagi terhadap perekonomian? Nah, digitalisasi itu memberikan dampak besar ketika diterapkan secara luas dalam negara-negara ekonomi. Negara-negara yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru seperti e-payment,
vintage, dan blockchain seringkali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian di mana sih digitalisasi mempengaruhi stabilisasi ekonomi secara signifikan? Negara-negara yang telah berhasil mengadopsi digitalisasi secara penuh seperti ST dan Singapura menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil berkat infrastruktur digital yang lebih canggih. Kemudian bagaimana digitalisasi menyebabkan stabilisasi ekonomi? Nah, dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Nah, dengan memfasilitasi bisnis lintas sektor, digitalisasi menciptakan peluang untuk mendapatkan dari berbagai saluran yang membantu menjaga stabilitas ekonomi meskipun ada guncangan global. Kemudian siapa yang diuntungkan dari digitalisasi itu? Industri-industri yang mengandalkan teknologi tinggi, sektor UMKM dan yang memanfaatkan platform digital untuk ekspansi serta bekerja yang memperoleh keterampilan baru melalui pelatihan digital. Semua memperoleh manfaat dari tren ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu bagaimana keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilisasi GDP. Nah, apa yang dimaksud keterbukaan ekonomi dalam konteks GDP? Keterbukaan ekonomi merujuk pada sejauh mana negara membuka akses terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan ekonomi luar negeri yang mendukung integritas dengan pasar global. Negara-negara yang terbuka terhadap perdagangan cenderung memiliki pertumbuhan GDP yang lebih stabil karena adanya aliran modal dan teknologi. Nah, kemudian mengapa keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilisasi GDP? Nah, keterbukaan ekonomi dapat memperluas pasar, meningkatkan investasi asing, dan memfasilitasi transfer teknologi yang semuanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu poinnya. Kemudian, kapan keterbukaan ekonomi memberikan dampak positif terhadap ekonomi? Keterbukaan ekonomi memberikan dampak positif ketika negara memiliki infrastruktur yang baik untuk mendukung transaksi global seperti pelabuhan, transportasi, dan sistem keuangan yang transparan. Kemudian di mana keterbukaan ekonomi berperan dalam menstabilisasikan GDP. Nah, negara-negara yang membuka ekonomi secara perdagangan internasional dan investasi asing langsung seperti Jerman atau Singapura umumnya menunjukkan pertumbuhan GDP yang lebih stabil meskipun ada ketidakpastian global. Nah, kalau bertanya di mana keterbukaan ekonomi berperan, yaitu jika negara itu membuka ekonomi terhadap perdagangan internasional dan investasi asing secara langsung. Kemudian bagaimana keterbukaan ekonomi membantu mempertahankan stabilisasi ekonomi GDP? Dengan membuka akses ke pasar global, negara dapat lebih mudah mengatasi guncangan ekonomi, baik itu akibat resesi global maupun ketergantungan geopolitik. Kemudian siapa yang diuntungkan dari keterbukaan ekonomi ini? Yaitu pemerintah, konsumen, dan pengusaha negara yang terlibat berpartisipasi dalam ekonomi global. Pemerintah dapat keuntungan dari pajak yang lebih tinggi akibat peningkatan perdagangan, konsumen mendapatkan barang dan jasa yang lebih murah dan beragam, serta pengusaha mendapatkan peluang untuk berkompetisi secara global. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pajak, materi selanjut saya atau tugas selanjut saya itu membahas soal pajak-pajak atau keuangan-keuangan. Nah, jadi ikuti saja terus video-video saya. Itu dari saya, kesimpulan dari materi atau penjelasan dari saya itu yaitu digitalisasi dan keterbukaan ekonomi merupakan faktor-faktor yang penting dalam berperan dalam memperkuat dan menstabilisasikan ekonomi dalam suatu negara. Digitalisasi memberikan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat inovasi, dan membuka peluang pasar yang baru. Di sisi lain juga, keterbukaan ekonomi memberikan akses terhadap pasar global dan aliran modal yang mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Kombinasi kedua faktor ini membantu negara-negara menjaga kestabilan GDP dengan meminimalkan ketergantungan pada sektor tertentu, memperluas peluang pertumbuhan, serta mengurangi dampak dan guncangan ekonomi global. Saran saya dari permasalahan ini yaitu optimalkan digitalisasi dan keterbukaan ekonomi, itu saja, karena negara-negara dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, memperkuat perekonomian domestik, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.